Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari kita yang setelah studi atau kerja atau tinggal di luar negeri, kembali ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Saya excited selalu dengan podcast ini karena saya melihat begitu banyak potensi yang sangat luar biasa besar dari para returnees yang kembali ke Indonesia dari luar negeri dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dan saya berharap podcast ini bisa mendorong mereka untuk kembali ke Indonesia, mengenal, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam berbagai macam bidang. Saya berharap juga podcast ini kita akan mendengar cerita, kita akan mendengar kesaksian dari mereka yang sudah pulang, dan kita akan belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat kesamaan hal-hal apa yang bisa kita pelajari supaya kita bisa menjadi orang-orang Indonesia yang kalau misalnya suatu hari nanti kelak Tuhan memanggil ataukah sudah memanggil kembali ke Indonesia bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Di episode ini saya bersama dengan Evelyn yang merupakan alumni dari Australia dan sekarang tinggal di Jakarta. Dan topik pembicaraan kita pada hari ini ialah pulang sebagai pengikut Kristus dan bekerja dengan orang tua. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan Evelyn. Evelyn, apa kabar Evelyn? Selamat datang di Halo, podcast Pulang. thank you Ko. Halo. I'm good, thank you, puji Tuhan. Ya, Jakarta Jakarta masih hujan terus. masih hujan terus setiap hari, jadi mengumpulkan semangat bekerja di tengah-tengah mendung-mendungnya cuaca ini. Begitu ya. Iya. Terima kasih nih buat waktunya untuk menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan kita, khususnya mengenai topik bagaimana pulang sebagai pengikut Kristus dan bekerja dengan orang tua. Nah, sebelumnya kamu dulu di Australia di kota apa? Dulu aku di Melbourne dari tahun 2010. Ya. Awalnya kuliah dulu, habis Hah? itu lanjut kerja Hah? for good di 2019. Oh, cukup lama juga ya berarti ya Ya, ada di 9 tahun Melbourne. di Melbourne. 9 tahun di My Melbourne. Ya, My ya, second ya. home, udah dibilang my Second home second ya. home. Iya. Ya. Iya. Dan 2019 itu kembali berarti itu sebelum pandemi ya, betul ya? Atau pas lagi Betul. pandemi? 2019 aku balik bulan Mei Juni. Hmm. Jadi sempat menikmati 6 bulan di Jakarta, pergi Hmm. kemana-mana. Terus Hmm. mulai 2020 Februarian masuk COVID. Jadi ya sempat menikmati masa-masa sebelum COVID di Jakarta. Iya. Dulu di Melbourne studi di mana? Dulu di University of Melbourne, Hmm. ngambil jurusan Food Science, teknik Yep. pangan. Heeh. 2014 lulus, terus sempat ngambil S2 juga sambil kerja di Monash University yang di Caulfield. Itu di tahun 2017 sampai 2019. Baik. Wah, pasti pengalamannya banyak sekali nih. Sudah studi, kerja, dan studi lagi, begitu ya. Iya. Nah, tentunya saya yakin banyak pilihan buat Evelyn pada waktu itu untuk stay di Australia atau kembali ke Indonesia. Tapi kenapa Iya. kembali ke Indonesia? Kenapa pulang ke Indonesia? Apa yang membuat kamu memutuskan untuk pulang ke Indo? Iya, jadi sebenarnya pertama kali pas pergi ke Australia itu memang dari awal itu papa mama atau keluargaku tuh tipenya yang kalau bisa pulang ke Indonesia, mereka udah nitip pesen kok. Sebelum pergi tuh udah nitip pesen kalau bisa pulang ke Indonesia. Tapi waktu itu kan posisinya habis lulus kuliah, merasa sayang nih kalau nggak ada pengalaman kerja di Australia. Jadi pengen coba dulu nyari kerja dan kebetulan puji Tuhan waktu itu langsung dapat kerja. Jadi akhirnya aku lanjut kerja. Nah, yang membuat aku pulang itu sebetulnya karena ada bisnis keluarga dan mereka kita semua satu keluarga sempat berdiskusi mengenai kelanjutan dari bisnis keluarga ini gitu. Jadi kan to put it into konteks, aku punya kita tiga bersaudara. Aku anak pertama, jadi aku punya adik laki-laki sama adik perempuan. Waktu itu posisinya memang adik perempuanku masih kuliah, adik laki-lakiku juga posisinya juga masih mau coba kerja di Australia dan kuliah juga S2 di Australia gitu. Beberapa kali papa mama udah sempat ngajak
ketemu nih, kok kayaknya Hmm. anak-anaknya nggak ada yang Nggak ada yang mau nggak pulang. ada yang pulang nih. Dari awalnya ngobrolnya santai, Ya, lama-lama kayaknya kita harus meeting keluarga deh untuk hal ini. Seperti itu. Jadi ya, ya. sempat beberapa kali memang sebelum 2019 tuh mereka udah sering berapa kali ngajak diskusi mengenai kelanjutan dari bisnis keluarga ini gitu. Tapi memang Hmm. dari kitanya masih belum ada yang say yes gitu untuk coba Hmm. bantu sampai waktu itu aku udah mulai mulai mengconsider karena ngelihat Hmm. kayaknya memang adik-adik aku juga kayaknya posisinya belum bisa Hmm. pulang dan bantu. Jadi Hmm. aku mulai consider. Tapi yang betul-betul membuat aku akhirnya mau decided Hmm. untuk pulang dan bantu bisnis keluarga adalah waktu itu mamaku sempat ngomong one on one gitu sama aku. Hmm. Dia bilang Hmm. katanya, Evelyn, sebenarnya yang bikin kenapa kita kayak bertanya siapa yang mau melanjutkan ataupun yang membantu kita di bisnis itu Hmm. bukan karena uangnya, bukan karena um, apa ya keperluan Hmm. pribadinya, tapi lebih Hmm. ke arah bisnis ini kan sudah dibangun dari tahun 1999. Jadi Hmm. udah cukup lama, banyak orang yang bekerja di situ dan Hmm. perusahaan kita kan labor intensif kok. Jadi Hmm. memang banyak labor job gitu. Kita Hmm. banyak mempekerjakan orang di pabrik dan juga Ya. di-link sama pengrajin-pengrajin daerah. Jadi Hmm. Hmm. kalau bisa ditotal-total mungkin bisa sampai ribuan Hmm. indirectly kita tuh membuka lapangan kerja sama buat Wow. mereka gitu. Ya, ya. Nah, mamaku di situ bilang waktu di one-on-one conversation itu yang Hmm. membuat sebetulnya kita berpikir jangan sampai perusahaan ini ditutup gitu. Hmm. Karena Hmm. perusahaan ini sudah dibangun dan dipakai Tuhan untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan Hmm. banyak cerita-cerita yang encouraging dari pengrajin-pengrajin kita di daerah gitu. Mereka Oh, katanya wow, menarik. Hmm. terberkati dengan bekerja dengan kami dan juga Hmm. mereka bilang akhirnya bisa bangun rumah 2 lantai. Ada yang juga Hmm. bisa bilang anaknya akhirnya dari generasi keluarganya bisa sampai kuliah gitu. Hmm. Dan Hmm. di situ Hmm. yang membuat aku um, ter Hatinya hancur deh. iya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, Kayak udah ya, wah iya sih memang bisnis is not just about business gitu kan, tapi itu ya. about bagaimana Tuhan juga memakai perusahaan-perusahaan itu untuk Hmm. menjadi lapangan pekerjaan banyak orang gitu. Itu sih Hmm. kok yang bikin akhirnya ya udah aku pulang gitu. Hmm. Hmm. Tapi kan sebetulnya kan punya pilihan ya untuk stay di Australia begitu ya, Iya, betul nggak? kerja sudah lancar, sudah Aha. permanen residen waktu itu kok. Ya, ya, Jadi ya. Kurang ya apa lagi tapi begitu ya untuk kurang tinggal di sana lagi. ya? Cuacanya lebih enak gitu Iya, dan segala iya, macam. Ya. iya, iya, iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Tentunya ketika pulang selalu ada cultural shock begitu ya, dan juga Ya. cultural adjustment. Kita akan Hmm. bicara mengenai hal itu tuh pertama-tama. Pertama-tama, apa yang kamu enjoy kembali ke Indonesia setelah 9 tahun, cukup lama loh, 9 tahun ada di Iya. Australia, udah kerja, udah dapat PR. Apa yang membuat kamu enjoy untuk kerja dan ya kamu yakin bahwa ya this is the right decision yang kamu Hmm. ambil untuk kembali ke Jakarta. Silakan. Ya. Kalau yang aku enjoy sih yang pasti jadi dekat dengan keluarga gitu. Jadi Hmm. kayak lebih berasa kehangatan di dalam keluarga juga gitu. Hmm. Hmm. Buat I enjoy juga sebetulnya hidup di Indonesia tuh ngerasanya lebih apa ya bisa dibilang banyak kemudahan yang diberikan gitu kan. Hmm. Jadi kalau Hmm. misalnya em, kadang butuh sesuatu yang urgent atau apapun itu kayak ngerasanya Hmm. tuh banyak accessible things gitu atau banyak Ya. hal yang accessible gitu Hmm. di sini gitu. Hmm. Em, Hmm. lebih ke situ sih banyak Hmm. banyak dekat dengan keluarga terus jadi Hmm. selain keluarga inti kan juga bisa connected lagi dengan keluarga Hmm. keluarga-keluargaku kan ada yang satu di Jogja, satu di Surabaya gitu. Jadi Hmm. kayak lebih dekat gitu dengan keluarga. Itu Hmm. sih yang Ya. I enjoy, iya. Tapi Ya. kalau dalam Ya. konteks kerja dengan keluarga, Ah. sebetulnya it's a privilege. Aku bisa bilang, aku nggak bisa pungkiri untuk kerja Hmm. dengan keluarga itu it's a privilege dalam hal Hmm. aku punya ruang untuk aku belajar gitu. Yang mungkin aku Hmm. nggak bisa dapet itu di perusahaan corporate atau aku bekerja dengan orang gitu kan. Tapi kalau Ya. di Ya. di perusahaan keluarga ini, aku bahkan dapet
information atau pelajaran langsung dari papa mamaku kan gitu. They Mm-mm, know mm-mm, me dan they know my karakter juga, dan di situ mm, mereka juga suportif untuk membangun karakter aku sebagai leader juga gitu. Mereka tahu lah mm. anak ini seperti apa nih, weakness and strength-nya seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. banyak banyak apa ya, room to grow, dan aku tahu kayak pemimpin aku Mm, atau papa mama aku yang sebagai leader aku tuh juga suportif dan tahu mm, kalau misalnya potensi-potensi apa yang masih bisa dibangun gitu ya. Jadi mm, banyak sih privilege yang di area room to learn, mm, room for error. Misalnya pengen mencoba hal baru itu mm. lebih diberikan support dan ruang untuk bisa berkarya gitu. Jadi Itu sih. sekarang ini papa dan mama masih involved di dalam bisnisnya juga Masih, begitu? Wow, masih wow, involved. puji Tuhan, Iya. puji Tuhan. Ya, 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 ya. Nggak, tentunya selain hal-hal yang mudah yang kamu enjoy, yang juga memberikan encouragement kepada kamu, sekarang kita akan bicara sesuatu yang lebih sulit begitu ya, Hmm. yaitu challenges. Challenges apa sebetulnya yang kamu hadapi di Hmm. dalam konteks bisnis dengan keluarga ini? Saya penasaran, saya kepingin tahu begitu loh. Dan tentunya kita akan bicara mengenai challenges ini dan juga bukan hanya challenges saja ya kita bicara, tetapi bagaimana kamu overcome? Ataukah ada hal-hal Ya, tertentu yang kamu belum belum bisa overcome begitu loh? Silakan. ya. Challenges-nya sebenarnya cukup banyak. Ya, Tapi silakan. um, ya tadi kan kalau misalnya it's what I enjoy is karena itu leadersnya adalah papa mamaku, jadi aku bisa banyak belajar dan mereka tahu karakter aku. Tapi it comes also with the challenge. Jadi bagaimana memisahkan personal dan professional role ini cukup Hmm, cukup challenging gitu. ya, Sometimes kayak ada energi yang harus disiapkan, ada emosi yang harus disiapkan juga untuk misalnya ya, kalau ada problem di antara papa mama dan aku gitu ya. ya, Maksudnya ya. di dalam kita handling suatu keputusan kan kita manusia yang berbeda-beda dengan cara pemikiran yang berbeda. Nah, itu Hmm, yang dulu awal-awal aku masuk tuh menjadi hmm, suatu hal yang challenging gitu. hmm, Tapi aku banyak bertumbuh dan justru belajar dari situ gitu. Jadi aku hmm, tuh dari dulu sebetulnya tipe anak yang cukup nurut gitu kok. Jadi kayak hmm, nggak hmm. berani ngomong, nggak berani say no, nggak berani Ya, mengungkapkan apa yang aku um, rasakan gitu. Nah, ya. itu mungkin kalau hanya sebagai anak, it's okay gitu kan. Tapi Hmm, setelah masuk ke dalam company ini, aku ter-challenge nih gimana nih pendapat dan decision yang harus dibuat secara bersama-sama gitu. Aku ya, sedangkan betul. banyak hal yang mungkin aku juga harus ungkapkan gitu kan dari Hmm, mungkin pengalaman aku atau dari my ideas yang dirasakan baik. Pasti kan mereka pun kan pengen perusahaan ini baik dan berjalan dengan baik, tapi hanya hmm, karena the differences ini yang hmm, kadang membuat aku tuh merasa susah untuk stuck hmm, gitu. Jadi ngerasanya kayak stuck dan bingung gitu gimana ya untuk bisa bekerja bersama gitu. hmm, Dan waktu itu hmm, aku sempat ikut konseling juga gitu, konseling hmm, Kristen, dan hmm. aku bertanya di situ kayak kenapa aku tuh di posisi bingung. Jadi yang mendorong Ya, aku ikut konseling itu sebenarnya karena bingung sih kok. Jadi kayak hmm, hmm, lost aja gitu, kayak bingung bingung gimana cara untuk run this dengan enjoy gitu. hmm, Dan di hmm. situ konselornya bilang, kenapa kamu selalu ngerasa kalau kamu berpendapat itu adalah menang kalah gitu. Aku selalu bilang kalau Hmm, aku ngomong tuh aku ngerasa dalam diskusi aku tuh selalu kalah gitu. ya, ya, Nah, di situ aku banyak belajar untuk di challenge untuk mengungkapkan apa yang jadi dari isi hati aku, itu artinya hmm, proses untuk mengenal gitu. Papa hmm, mamaku juga hmm, mau mengenal aku dari opini aku gitu. Jadi hmm, hmm, kenapa kamu takut untuk mengungkapkan hal yang berbeda dan dikenal gitu. Jadi ya di situ akhirnya aku um, hmm, belajar, dan puji Tuhan overcome-nya justru dari mendapatkan external support gitu ya dari hmm, counseling gitu. Dan waktu hmm, itu posisinya juga counselingnya aku sendiri dan juga habis itu counseling sebagai couple gitu, karena ternyata hmm, banyak hal-hal yang dari pendidikan masa kecil kita yang membuat kita sekarang seperti ini itu tuh hmm.
perlu direfleksi gitu, apa direnungkan, dipikirkan gitu. hmm, Apakah hmm, ini hal-hal yang Tuhan mau gitu? Apakah itu udah sesuai dengan yang hmm, Tuhan mau untuk kita bisa hidupi gitu di hmm, dalam kehidupan ini. hmm, Selain itu sih ya banyak challenge kalau dari segi bisnis bisnis culture sendiri dan hmm, bisnis industrinya itu memang ya, very challenging. Jadi karena hmm, labor intensif, jadi kan bukan hmm, mesin kok, jadi banyak hmm, hal production khususnya di operational, di production hmm, yang hmm, very challenging itu kita hmm, harus monitor very closely juga, hmm, dealing with people, dealing with ya, supplier di berbagai daerah juga berbeda-beda, harus tahu kayak art gitu ya, jadi harus tahu hmm, dinamikanya, ngobrol dengan mereka, dan building relationship dengan orang-orang di daerah itu juga menjadi hmm, suatu challenge. Dan ya um, aku juga bisa bilang kalau um, aku banyak tersupport dari suamiku juga gitu. hmm, Jadi kan hmm, dia kerja di corporate, jadi dia bisa hmm, memiliki pandangan corporate yang berbeda dengan hmm, aku yang di family business. Jadi aku banyak ya, belajar juga, hmm, terencourage dengan beberapa systems atau business culture yang ada di company dia. Terus hmm, juga banyak terbantu dengan komunitas gereja di mana aku kayak sering ngobrol, sering curhat, walaupun hmm, mereka nggak directly solve the problem, tapi ya, dengan aku share the journey aja itu menjadi it's a relief dari pundakku sendiri gitu rasanya sih. hmm, hmm, ya, 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 dan tentunya mungkin dari sisi teman-teman di gereja atau dari sisi komunitas juga mungkin ada orang-orang yang ada on the same boat begitu ya, dalam Iya, arti mungkin ada bisnis keluarga juga yang mana mereka ada tantangan dan lain sebagainya. Eh, selain itu ada tantangan lain atau ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan yang bisa hmm, memberikan inspirasi mungkin buat teman-teman yang akan pulang dan ada di dalam konteks yang sama? kalau dalam konteks pulang ke Indonesia Hmm, sebetulnya, hmm, kalau secara aku pribadi itu aku yang masih aku berprogres sampai sekarang ya kok. Jadi ya, kayak hmm, aku merasanya kalau di Melbourne itu kan hmm, cukup damai sejahtera gitu, hidupnya tertib, ya, ya, teratur, ya, terus kayak dari bekerja work life balance-nya bisa hmm, bisa kita jalani gitu ya kok ya. Terus hmm, hmm, pendapatannya juga cukup sejahtera, jadi kita bisa hmm, nabung dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya hmm, melihat dari um, bisa dibilang kualitas kehidupan gitu ya. Kalau hmm, kita hmm, berkaca dari hal hmm, dunia aja yang kayak kualitas ya, kehidupan itu tuh bisa dibilang ya kalau di Melbourne itu tuh hmm, masa-masa yang golden time gitu kalau dulu hmm, buat aku hmm, gitu ya. hmm, Kayak kenapa aku kok mau pulang ke Indonesia dan harus dealing with bisa dibilang ya keadaan Jakarta yang hustle culture-nya yang belum hmm, terlalu tertib dan teratur dengan hmm, peraturan-peraturannya gitu. hmm, Um, Kayak merasa it's kind of ya sorry to say kayak jadi ada pemikiran downgrading ke sini gitu. Dan gimana ya, aku bisa dealing with this? Kayak apakah itu longing aku untuk merasa my golden time tuh di Melbourne tuh hmm, harus difulfill dengan apa gitu. hmm, Jadi hmm, kayak kalau lagi down sih cukup merasa gitu sih kok. Jadi kayak sering look hmm, back. Aduh kalau dulu di Melbourne aku masih bisa olahraga, masih bisa um, mau hidup lebih sehat gitu. Sedangkan di sini hmm, ditambah hmm, juga pekerjaan aku juga ya. Aku I'm not saying it apply to everyone gitu karena ada hmm, beberapa case adekku for good pun dia merasa kayak justru di sini hmm, adalah hal yang enjoyable buat dia. Tapi karena mungkin di posisi aku kan di hmm, pekerjaan juga cukup heavy ditambah hmm, dengan melihat beberapa apa ya, karena aku hmm, banyak dealing dengan peraturan-peraturan dari perusahaan, terus hmm, hmm, bagaimana government memiliki prosedur dan lain-lain itu kayak ya, menjadi hal yang, duh kok seperti ini gitu, kok ya, nggak ya, semulus yang di Melbourne gitu. Jadi ya, ya memang kalau misalnya hmm, seperti ini tuh hanya dilihat dari itu doang, it's not going to be enough terus rasanya gitu. Tapi ya,
ternyata waktu aku balik itu aku merasa Tuhan memanggil aku dan membentuk aku hmm, dengan differently gitu. Jadi kayak hmm, di hmm, Melbourne maybe I can say that I can do my own, maksudnya di dalam pekerjaan, di dalam hmm, dealing hmm, with life itu hmm, um, cukup nyaman gitu. Jadi hmm, kenyamanan itu yang membuat aku kayak hmm, ngerasa oh ya aku butuh Tuhan, tapi maybe hmm. bisa dibilang kayak nggak totally surrender gitu. Dan Ya, waktu aku ya, pulang ke Indonesia dengan pekerjaan yang sangat menantang, ya, dengan ya, dengan challenges di sini, aku malah hmm, berasa bener-bener totally helpless tuh pas di sini gitu. hmm, Kayak di sini hmm, aku bener-bener ngerasa kayak ya kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa aku bisa berjalan di kehidupan ini gitu. Dan hmm, di situ Tuhan bentuk aku betul hmm, untuk punya hati seperti anak gitu yang bener-bener hmm, ya helpless, nggak bisa kalau nggak Tuhan ya nggak mungkin gitu. Jadi itu hmm, yang kayaknya kalau buat aku pribadi aku banyak belajar di sini gitu. Dan hmm, bagaimana hmm, Tuhan memberikan apa ya fulfillment dan enjoyment tuh bukan dari hal-hal yang memang itu membuat hmm, sangat nyaman gitu kan di Melbourne dengan work hmm, life hmm, balance dengan ketertiban dan segala macam, tapi gimana Tuhan juga bisa tetap fulfill itu the same way but in a different things. Dan hmm, lagi-lagi ya itu menunjukkan bahwa bukan apapun yang di sini tapi eksternal faktor, tapi bagaimana Tuhan pribadinya hmm, sendiri gitu yang bisa hmm. fulfill our hearts gitu sih. Oke, Iya. wow. Thank you buat kesaksiannya, luar biasa sih. Menurut saya, bagaimana cara Tuhan bekerja begitu ya. Tadi kita sudah dengar beberapa hal sebetulnya. Salah satunya kita bicara mengenai komunitas, terus kemudian kamu juga Hmm, bicara mengenai orang-orang profesional khusus seperti konselor yang iya, membantu gitu ya. Tetapi kalau misalnya kamu refleksi sekarang sudah berapa tahun pulang? lima, Sudah enam, 7, 6 tahun, 7 tahun 6 mungkin hampir pulang, 7. hampir 7 tahun. Hal-hal apa sebetulnya yang membuat kamu terus setia mengikuti Kristus sampai sekarang ini? Hmm, Saya yakin Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan Tuhan juga hmm, menunjukkan kepada kamu di tengah-tengah situasi yang boleh dikatakan helpless begitu ya, tetapi iya, kamu bisa draw near to Him. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya kamu lihat hal-hal apa yang eksternal yang Tuhan pakai di sekitar kamu yang bisa membantu kamu untuk terus mengikuti Kristus di tengah-tengah kehidupan, tantangan, dan juga usaha keluarga seperti ini. iya. Em, aku bisa bilang mungkin yang pertama-tama kalau itu bukan kehendak Tuhan juga. I mean Hmm, kayak hmm, em, mau lari kemana tuh Tuhan tuh kayak nangkep ya, terus gitu rasanya. Jadi hmm, dan hmm, nangkep terusnya itu di dalam banyak faktor atau melalui banyak orang-orang di sekitar juga gitu. ya, ya, Em, yang pertama suamiku yang selalu ngingetin gitu dan selalu hmm, support. Jadi hmm. dia udah menjadi tong sampahku tiap malam. Tiap malam aku cuman bombardir tuh masih kayak gini, ini gara-gara ini kayak gini. Pokoknya aku bombardir terus. Jadi puji Tuhan dia masih kuat gitu. Puji Tuhan juga. Jadi Iya, ya banyak iya, ngobrol sama dia dan hmm, um, di di kalibrasi lagi pikirannya, coba dipikirin dulu ini apakah emosi hmm, ataukah emang benar ini Tuhan hmm, memandangnya seperti apa gitu. hmm, Dan juga Tuhan taruh orang-orang di sekitar yang ternyata kehidupan teman-teman di gereja pun tidak hmm, semudah itu juga ya, banyak hal ya, yang mungkin problemnya berbeda-beda, ada yang hmm, aku bisa relate dengan bisnis keluarga yang ternyata sama challenging-nya menghadapi senioritas di dalam company hmm, yang dia udah ikut hmm, lebih lama daripada anaknya ini yang baru hmm, join gitu ya. ya, Um, ya, banyak hal yang bisa relate, tapi di sisi lain pun ternyata mau mendengar dan hidup bersama gitu ya sama hmm, teman-teman di komunitas gereja tuh, wah ternyata banyak hal yang challenging juga, dan hmm, melihat bagaimana mereka pun masih bisa keep their faith itu hmm, menjadi suatu hal yang encourage aku juga gitu. Wow, mereka hmm, bebannya seberat itu juga hmm, dan mereka tetap bisa being faithful. Aku juga amazed melihat bagaimana Tuhan uh, menjaga iman-iman mereka gitu. Jadi hmm, itu hmm, membuat aku lebih hmm, percaya lagi gitu kalau Tuhan hmm, pun bisa menjaga aku gitu.
Hmm. Ya selain itu juga Hmm. dari banyak mendengar khotbah, mendengar baca buku yang Hmm. Hmm. um, kayak kalau dalam pekerjaan sempat ada beberapa Bible Hmm. study ataupun baca sendiri yang mengenai tentang kerja gitu kan. Ya. Kembali kayak pelan-pelan di inisial harus ada inisiatifnya juga untuk Ya. mencari tahu gitu. Kadang kayak Hmm. kalau aku sesimpel misalnya bangun pagi nih tentang Hmm. anxiety gitu, kayak aku lagi anxious Hmm. tentang pekerjaan yang nggak selesai-selesai gitu atau Hmm. masalah yang nggak selesai, aku try to find kayak dari Ask Pastor John atau Hmm. apapun itu yang source yang aku bisa ambil untuk Yep. in the morning set up my mind right gitu into God gitu. Hmm. Jadi um, ya lebih itu sih lebih day to Hmm. day juga sambil berprogres mencari resource-resource Hmm. yang setia dan yang Hmm. relate dengan problem yang aku hadapi gitu sih. Iya, iya, itu saya sering sebut sebagai suplemen. Iya, Jadinya kalau suplemen misalnya betul. kalau gereja itu makanan utama begitu, itu suplemen. Bener Jadi kok, bener. suplemen itu bekerja bersama-sama dengan makanan utama untuk membuat kita sehat ya. Tetapi juga terlebih lagi juga pasangan yang setia dan pasangan yang memang satu iman itu akan membantu kita Iya, untuk kita bersama-sama ya menghadapi tantangan-tantangan itu. Wow, iya. luar biasa, luar biasa. Kalau kamu ingat di Melbourne begitu loh, Hmm, menurut kamu hal-hal apa dari Melbourne yang membantu kamu untuk mengatasi ini semuanya? Apakah ada sesuatu hmm, yang kamu treasure dari Melbourne dan bersyukur bahwa ya Tuhan saya bersyukur kalau misalnya saya iya, misalnya pergi ke gereja A atau pergi ke iya. komunitas A untuk membantu saya untuk menjadi seperti saya sekarang ini. Ada hal yang ingin dibagikan? Iya, justru aku tuh bisa dibilang imanku bertumbuh dan betul-betul mengenal Kristus itu waktu aku di Melbourne gitu. Jadi Hmm. kayak aku Hmm. sangat bersyukur Tuhan mengirim aku ke Melbourne untuk dibentuk Ya. dan aku harap aku pulang ke Indonesia aku bisa Hmm. melalui pembentukan itu aku bisa memakai itu untuk melayani di sini gitu. Hmm. Nah, Hmm. justru aku dulu di gereja ICC Hmm. Melbourne Hmm. jadi dengan waktu itu dengan pendeta Kosen Sanjaya sama Kok Hmm. Kris Hmm. banyak bertumbuh sekali di Hmm. pengajaran mereka gitu, Hmm. pengajaran yang Hmm. mereka sampaikan yang gospel Ya. centered, Ya. yang juga back Hmm. to the Bible untuk melihat dan bagaimana Hmm. melihat juga berkomunitas di sana karena kita kan merantau di sana gitu. Hmm. Jadi Hmm. adanya kelompok-kelompok kecil yang dipakai Ya. untuk bisa um, Hmm. melihat menjalani hidup. Jadi kalau Hmm. boleh share, itu Hmm. sebelumnya aku di Indonesia itu sebelum ke Melbourne, aku tuh tidak terbiasa untuk Hmm. hidup di dalam gereja bersama-sama Hmm. teman-teman gereja itu, aku Hmm. tuh nggak aktif gitu kok. Jadi Hmm. ke gereja cuma denger, terus menjadi suatu rutinitas saja, terus habis Hmm. itu pulang gitu. Ya. Ya. Tapi di Melbourne tuh karena posisinya merantau kan jadi kayak mereka pun Hmm. kayak very welcoming dan ngajakin, Hmm. ayo mau ikut camp nggak, mau ikut Hmm. komsel dan Hmm. lain-lain gitu. Jadi kayak Ya. aku terpanggil juga untuk bisa join lebih dalam lagi di dalam komunitasnya gitu. Dan Hmm. sungguh bersyukur kok, maksudnya Hmm. benar-benar melihat siapa Kristus sebagai juru Ya. selamatku secara personal Hmm. itu justru di Melbourne gitu. Hmm. Hmm. Dari Hmm. itu semua, Hmm. Hmm, iya. jadi memang penting sekali ya, bukan hanya ketika kita ada di luar negeri untuk kita tetap ada di dalam komunitas yang mendukung, Hmm, komunitas yang berpusat kepada Kristus, tetapi juga nanti ketika kita pulang juga penting untuk kita ada di dalam komunitas yang iya, mirip begitu ya, atau yang sama begitu dalam arti berpusat iya, juga di dalam Kristus, karena itulah yang akan membuat kita terus setia iya, mengikuti Kristus. Wah, terima kasih banyak Evelyn. iya. Kita nggak kerasa kita sudah lebih dari 30 menit sekarang kita bicara, Ah, tetapi itu kita ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita menceritakan tantangannya, kita nggak kerasa hmm, kalau misalnya itu waktu tuh berlalu begitu cepat dan Tuhan iya, sendiri bekerja di dalam kurun waktu yang nggak sebentar begitu ya, itu 7 tahun iya, setelah kembali. Tetapi bagaimana Allah terus bekerja di dalam hidupmu.
Terima kasih banyak loh Evelyn buat waktunya dan juga boleh membagikan dengan kita. Dan kita akan berdoa sekarang dan saya akan mendoakan Evelyn biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan semangat begitu ya untuk terus mencari dia dan melayani dia di dalam pekerjaan dan juga di dalam kehidupan gereja dan keluarga. Terima kasih banyak Evelyn. Thank you, Bang. Kita berdoa sekarang. Mari kita tutup dalam doa pembicaraan kita. Terima kasih Bapak di dalam surga buat semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya itu bukan kebetulan. Itu semua ada di dalam rencana dan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Kalau Tuhan bawa Evelyn ke Australia bukan kebetulan, dan Tuhan tempatkan dia di dalam gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, dan membuat dia juga sehat dan bertumbuh. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepada dia selama dia ada di Melbourne dan juga ketika dia sekarang sudah kembali ke Jakarta. Tuhan, kami tahu ya Bapak, ini di dua tempat yang berbeda, dengan sistem yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, tetapi juga berkat yang berbeda. Kami serahkan ya Tuhan untuk Evelyn ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh terus bekerja di dalam dia dan melalui dia. Dan Tuhan membawa banyak orang boleh mengenal Kristus melalui kehadirannya, baik itu di tempat pekerjaan maupun di dalam keluarganya. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan yang boleh diceritakan kepada kami. Dan kami berdoa biarlah kiranya Kau terus boleh membuat Evelyn mengucap syukur kepada Tuhan buat semuanya itu. Dan juga memberikan kepada dia kekuatan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan yang dia hadapi ketika bekerja dan hidup di Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa biarlah kiranya pembicaraan kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang sudah kembali maupun juga yang akan kembali, dan biarlah kiranya kami semua boleh terus bertumbuh, melayani Kristus dimanapun kami berada. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.